Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik sahabat semua, Inspirasi Baitullah, setelah kita belajar tentang optimisme di tanah tandus, sebagaimana optimismenya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang berikutnya adalah bahwa optimisme itu ternyata tidak dengan mengandalkan diri sendiri, tetapi bagaimana kita bisa tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergantungan ini dibuktikan dengan apa? Di antaranya adalah dengan doa. Dan doa itu akan menembus segala kemustahilan. Dan ini sudah menjadi bukti di video sebelumnya, sesuatu yang mustahil ternyata dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terwujud, ya, apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak kisah-kisah tentang keajaiban doa, ya. Allah menceritakan di dalam Al-Quran beberapa ayat, beberapa kisah. Di antaranya adalah kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, ya. Nabi Yunus alaihissalam menghadapi ujian begitu berat, ya, sehingga beliau pada akhirnya dilemparkan ke dalam lautan yang luas, yang dalam, ya, lalu diterkam atau dimakan oleh ikan paus yang sangat besar, ya. Nabi Yunus alaihissalam menghadapi situasi yang sangat sulit, situasi yang tidak mungkin, ya, situasi yang impossible, ya, sangat mustahil untuk keluar dari ikan paus. Apalagi kita lihat di situ ada 3 kegelapan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan malam, ya. Kegelapan yang kedua adalah kegelapan lautan yang sangat dalam, samudra yang sangat dalam. Dan yang ketiga adalah kegelapan di dalam perut ikan paus, ya. Nah, 3 kegelapan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa jika kondisi kita saat ini dalam kegelapan, dalam situasi yang sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar, Nabi Yunus alaihissalam memberikan contoh kepada kita dengan kekuatan berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara doa Nabi Yunus itu adalah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak kita tergantung kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku benar-benar berada di dalam kezaliman, benar-benar telah berbuat kesalahan, benar-benar telah berbuat dosa. Pengakuan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata doa ini sangat luar biasa, ya. Doa ini simple, ya, namun memiliki dampak yang luar biasa. Nabi Yunus alaihissalam, ya, di akhir kisah ternyata Allah keluarkan dari ikan paus. Dan doa ini menjadi doa yang menjadi awal, ya, kita ketika berdoa memiliki hajat, maka ucapkanlah doa ini. Doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kisah Nabi Yunus ini memberikan semangat kepada kita untuk tetap optimis bahwa jika kita saat ini berada dalam kesulitan, dalam ekonomi yang sulit, ya, utangnya banyak, masalah, berbagai masalah di beberapa bidang kehidupan kita, nggak usah khawatir. Orang mukmin tetap optimis, ya. Orang mukmin tetap punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana saat itu Nabi Musa bersama dengan para pengikutnya dikejar-kejar oleh Firaun yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, memiliki pasukan yang sangat kuat, memiliki pendanaan, memiliki power yang adidaya, sampai akhirnya ke pinggir laut. Nabi Musa tidak ada pilihan, di depan ada lautan dalam, di belakang ada pasukan Firaun. Nabi Musa pasrah kepada Allah, lalu Nabi Musa mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, di akhir kisah tentang Nabi Musa kita belajar bahwa Nabi Musa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kepasrahannya menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Nabi Musa diberikan keselamatan, ya, dibelahlah jalan itu, dibelah laut menjadi satu jalan. Nabi Musa bisa masuk ke dalamnya dan Firaun mengikuti Nabi Musa, lalu Allah tenggelamkan di dalam lautan tersebut. Inti kisah ini adalah bahwa orang mukmin harus menggunakan kekuatan doa untuk keluar dari segala permasalahan hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah, kita saat ini beriman kepada Allah, kita memiliki Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sama yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan yang sama yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Tuhan yang sama yang disembah oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kita punya Allah. Kalau kita selama ini belum pergi umroh, belum pergi haji, mungkin kita belum pernah berdoa kepada Allah.
Ya, mungkin teman-teman yang belum umroh mungkin belum pernah berdoa kepada Allah atau belum sungguh-sungguh berdoanya atau belum tahu tata cara berdoanya. Nanti kita akan bahas bagaimana tata cara berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berdoa kepada Allah untuk pergi umroh tahun ini bersama dengan keluarga? Atau bagi Anda yang teman-teman sahabat semua yang sudah pergi umroh, sudahkah berdoa untuk minta sama Allah untuk bisa pergi haji di tahun ini dengan segala keterbatasan kita tentunya? Ingat, kita memang terbatas, tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Berkuasa untuk membuat semuanya menjadi nyata. Ya, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Allah. Sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada kalau kita minta sama Allah. Sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah kalau kita minta sama Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, Engkau, ya Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jadi minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari kekuatan doa. Ya, bahwa doa bisa menembus kemustahilan. Ya, sebagaimana contoh-contoh doa-doa tadi, bahwa Nabi Ibrahim punya Tuhan, yaitu Allah. Nabi Yunus Tuhannya juga sama, yaitu Allah. Nabi Musa Tuhannya juga sama, yaitu Allah. Dan kita pun punya Tuhan, punya ilah, punya zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini, sahabat Inspirasi Baitullah, mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita. Wabil khusus, kalau teman-teman, saudara-saudara semua, sahabat semua ingin pergi haji dan pergi umroh, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala kemustahilan itu bisa diwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita setiap saat, setiap waktu, di waktu-waktu yang mustajab. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك